Ustadz, mohon pencerahannya. Begini Ustadz, selagi saya masih bekerja, saya mempunyai angan-angan setelah anak-anak nikah, saya harus menabung untuk daftar ibadah haji. Semangat saya itu karena saya mendengar seorang tukang becak yang bisa ibadah haji dengan menabung setiap hari. Alhamdulillah saya sudah bisa daftar. Saya semangat lagi menabung untuk bekal ibadah haji masa tunggu 25 tahun. Perkiraan sudah cukup, maka saya semangat lagi untuk menabung agar bisa istiqomah berkorban setiap tahunnya sampai akhir hidup saya, meski saya tidak bekerja lagi. Namun demikian, untuk infak rutin, saya tetap berusaha untuk selalu bisa tiap bulannya. Ustadz, apakah saya salah menabung untuk persiapan hal tersebut di atas? Catatan, saya sudah tidak bekerja lagi, di rumah momong cucu. Bagus itu, tidak salah ya, punya semangat menabung untuk nanti kalau sudah terkumpul itu untuk kebaikan-kebaikan, membantu sesama, untuk infak fisabilillah, untuk bersedekah. Namun dengan cara menabung dulu, punya semangat untuk itu, meski sekarang tinggal momong cucu, sudah tidak bekerja. Namun ghirah, semangat untuk terus jihad bil amwalnya terus menggelora dari hati seorang ibu yang sudah tidak bekerja. Maka bagus sekali ya, sehingga tidak bekerja dan sudah sepuh sekarang momong cucu itu tidak menyurutkan niat, tidak menyurutkan semangat untuk jihad bil amwalnya, sehingga tidak menghalangi keadaan tidak bekerjanya untuk terus jihad bil amwal, itu tidak terhalangi, terus tumbuh menggelora semangat untuk itu. Maka itu bagus ya, patut dicontoh, bisa menjadi motivasi kita bersama. Ini seorang ibu yang sudah tidak bekerja, hanya momong cucu, namun yakin dengan janji Allah ya, bahwa yang namanya sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya, kuwi ora lokak malah kebak, ora wutah malah wutuh. Yakin betul dengan janji Allah itu, dengan apa yang dijanjikan Rasul itu yakin betul. Sehingga sekalipun sudah tidak bekerja, sekarang hanya momong cucu, sedikit pendapatan atau hasil yang didapat oleh ibu tadi disisihkan, karena yakin sedekah, zakat, infak itu ora lokak ning malah kebak, ora wutah malah wutuh. Dan tadi terbukti menabung karena niat lillahi ta'ala untuk haji, Allah kabulkan. Sedikit demi sedikit Allah kabulkan. Dan terbukti meski sudah tidak bekerja, namun tetap ibu ini bisa menabung untuk disedekahkan, untuk diinfakkan fisabilillah. Dari mana coba? Min haitsu la yahtasib. Arahnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Keimanan ibu tadi, keyakinan hati ibu tadi, keimanannya kepada janji Allah dan Rasulullah melebihi nalar dan logika ibu tadi. Nek nalare, logikane, akalnya sebagai manusia itu ragato, akalnya itu wong ra kerja, ra enek pemasukan rutin, kok bisa? Dari mana nanti akan bisa sedekah, akan bisa infak? Itu akal manusia yang hanya mikirkan untung rugi. Tetapi keimanan hati ibu tadi mengalahkan logikanya, mengalahkan akalnya. Dengan keyakinan penuh, saya sedekah, pokoknya punya semangat lillahi ta'ala, ghirah lillahi ta'ala. Meski sudah tidak bekerja, namun saya punya niat bahwa Allah akan terus melipat gandakan, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
maka betul-betul terjadi. Ibu tadi bisa cukup untuk ibadah haji, bahkan masih bisa untuk sedekah, bisa untuk infak, zakat dan lain sebagainya. Dari mana coba? Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Kharijul ihtisab, di luar perkiraan. Yang namanya min haitsu la yahtasib itu hanya butuh keyakinan dalam hati. Min haitsu la yahtasib itu ya, yang namanya min haitsu la yahtasib itu tidak bisa dilogika. Tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Kalau itu bisa dicerna, ya, maka itu bukan min haitsu la yahtasib. Bisa diperhitungkan. Yang namanya min haitsu la yahtasib memang bisa diperhitungkan manusia, tetapi hasilnya di luar dugaan perhitungan manusia. Itu min haitsu la yahtasib. Kalau di logika, di akal saja, masa saya memberi makan saudara saya padahal saya tidak bekerja, saya tidak ada pemasukan. Ya nanti saya beli makan saudara saya habis 50.000, ya uang saya kelong 50.000 no. Nah kalau itu yang ada di akalnya, berarti pikirannya hanya untung rugi. Uang tidak dapat pemasukan kok harus memberi makan saudara saya, harus membantu saudara saya. Maka saya akan kehilangan, uang saya akan berkurang 50.000. Ya maka kurang tenan, kelong tenan. Kelong nominalnya, kelong berkahnya, bahkan bisa tanpa berkah sama sekali. Karena mikirnya yang terlintas memberi makan, sedekah, itu yang ada di benaknya, uangnya kelong, takut miskin, hanya gara-gara sedekah. Nah ini bujuk rayu setan. As-syaiton ya'idukumul faqr. Setan itu selalu membujuk rayu kita, menjanjikan kita dengan kefakiran. Hei, ojo mbok tukokke mangan. Ya, jangan kamu ya, beri makan saudaramu, kok nek mbok kei mangan ditmu kelong. Nek ditmu kelong, ya sudah kamu miskin nanti. Sehingga kita menjadi eman-eman untuk membelikan makan saudara kita, itu eman-eman. Karena takut miskin. Maka pola pikir ini kita rubah. Kita hidup menjalani kehidupan ini yang kita cari berkah dari Allah. Fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari Allah. Kalau sudah pintu berkah dibuka oleh Allah, sudah nikmat luar biasa. Ya, kita berikan sedekah, beri makan saudara kita habis 50.000, 100.000, Allah buka kerannya, keran berkah. Digrojokan berkah. Bisa jadi nominalnya ditambah lagi oleh Allah. Bisa jadi nominalnya tidak ditambah, namun full berkah. Maka hidup sebagai mukmin di dunia ini jangan mikir untung rugi nominal duniawi. Sudah tinggalkan itu matematika duniawi. Kalau mikirnya berkah dari Allah, yang dicari berkah dari Allah, tinggalkan matematika duniawi. Kalau yang jadi pegangan kita matematika duniawi, kita punya uang 100, sedekah 50, ya kelong, tinggal 50.000. Itu matematika duniawi. Maka kalau mencari berkah dari Allah, tinggalkan pola pikir matematika duniawi. Kalau terus kita gondeli, maka bukan berkah yang turun. Ya kelong tenan. Kelong tenan. Nominalnya kelong, tidak turun berkah dari Allah. Namun bukan berarti kita terlalu mengulurkan tangan, bukan. Wa kana baina dzalika qawama. Qawama itu di tengah-tengah, tidak terlalu mengulurkan tangan, kuabeh disedekahke sehingga melupakan kewajiban terhadap keluarganya, atau pelit, yaktur, pelit. Artinya tidak terlalu mengulurkan tangan, tidak terlalu lomoh, dan juga tidak terlalu pelit. Itu konsep sedekah dalam Quran. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi berada di tengah-tengah.
Kalau terlalu lomo semua disedekahkan yang dipunya, melupakan kewajibannya untuk terhadap keluarganya, maka itu juga dilarang oleh agama. Kalau terlalu pelit, terlalu dengan matematika duniawi, itu juga dilarang. Maka hanya butuh keimanan, keyakinan dalam hati. Dan itu berat dilakukan kecuali bagi hamba Allah yang hatinya khusyuk. Ya, ada lagi.